Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca doa dulu ya. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah dan bermanfaat. Ya, siapa yang mau memimpin doa? Ya, silakan Usi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, absen dulu ya. Winsa hadir, alhamdulillah hadir semua ya. Oh ya, baiklah. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan mempelajari perhatikan poin, pelajari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Baiklah, tujuan pembelajaran materi ini adalah yang pertama menguraikan langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, merinci isi perjanjian antara kaum Ansor, Muhajirin, dan Yahudi atau yang tertera di dalam isi piagam Madinah. Yang ketiga, menganalisis langkah-langkah Nabi Muhammad membangun perekonomian masyarakat Madinah. Ya. Baiklah, metode yang kita gunakan dalam pembelajaran ini adalah metode diskusi. Dan juga nanti pakai metode mind mapping. Paham? Nah, masih ingat nggak pelajaran kita minggu kemarin? Masih. Tentang apa? Tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Kalau gitu masih ingat ya pelajaran kemarin? Siapa yang menemani Nabi hijrah ke kota Madinah? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, di situ ketika Nabi Muhammad hijrah, itu kan tempat tidur Nabi itu ada yang menggantikannya. Siapa yang menggantikannya? Ali bin Abi Thalib. Nah, coba kota Nabi hijrahnya ke kota Madinah ya. Sebelum Nabi hijrah, kota Madinah itu dikenal dengan sebutan kota Yasrib. Nah, sesampai Nabi di Madinah, apa yang dilakukan Nabi? Membangun masjid. Nah, satu lagi nih, masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi. Masjid. Ini ada Masjid Nabawi, ada Masjid Kuba. Ini mana yang pertama kali nih? Nah, nanti akan kita pelajari pada pokok bahasan ini. Nah, baiklah. Nabi Muhammad itu hijrah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Dengan kehadiran Nabi Muhammad ke kota Madinah itu memberi zaman baru bagi masyarakat Madinah. Nah, dan juga Nabi mulai menentukan langkah-langkah apa yang harus dilakukannya di kota Madinah tersebut. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Coba kalian perhatikan gambar di depan. Jelas nggak, Nak? Jelas nggak? Jelas. Nah, dari gambar ini apa yang dapat kalian pertanyakan? Coba ini
benar-benar masjid, itu masjid apa? Ini gambar, kalau kita perhatikan ini nanti ada gambar Masjid Nabawi dalam artian Nabi membangun Masjid Nabawi. Dan yang kedua, kalau gambar yang kedua ini tulisan-tulisan aja ini. Apa ini? Ini adalah undang-undang isinya. Kalau kita lihat ini bahasanya, ngerti nggak bahasanya nak? Ya. Ini adalah PBL, Problem Basic Learning, yang dimana kalian dari memperhatikan gambar ini nanti kalian bisa memecahkan masalah atau mencari masalah apa yang terkait dengan gambar ini tadi. Itu sudah disampaikan tadi, dan itu akan kita pecahkan bersama dengan cara berdiskusi nanti menurut kelompoknya masing-masing. Boleh dalam berdiskusi kalian bisa menggunakan buku paket, bisa menggunakan buku yang lain, dan juga bisa mencarinya di internet. Bawa HP semua enggak? Nah, nanti bisa kalau seandainya nggak bertemu di dalam buku, kalian bisa mencari HP-nya ya. Hasil diskusinya nanti setelah dapat hasil diskusinya itu dipresentasikan menggunakan mind mapping. Nah, ini adalah metode pembelajaran dengan membuat sketsa, dengan membuat diagram atau buat gambar. Apa gunanya? Itu biar gampang atau biar memudahkan kamu dalam memahami materi pelajaran yang sudah dibaca. Jadi modelnya seperti ini nanti. Bisa buat kotak-kotak itu atau dibuat kotak dulu, ditulis judulnya di tengah. Nah, nanti bisa dikasih garis. Garisnya kalau bisa jangan garisnya lurus-lurus saja. Kalau bisa garisnya melengkung seperti ini. Nanti ditulis di sini anaknya subtemanya apa. Atau gini boleh, kotak-kotak juga boleh. Nah, nanti kasih panah ke bawahnya, kotak lagi. Seperti ini namanya mind mapping atau disebut juga dengan peta konsep. Ini gunanya untuk memudahkan kalian dalam memahami atau dalam mengingat pembelajaran materi pembelajaran yang sudah dibaca. Bisa nggak kira-kira membuat mind mapping atau peta konsepnya dari hasil diskusi? Ya, sekarang silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Jadi 3 kelompok, di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugas kelompok 1 itu mencari informasi tentang langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Kelompok 2 itu perjanjian antara kaum Ansor, Muhajirin dengan orang Yahudi. Sementara untuk kelompok 3, langkah-langkah yang dilakukan Nabi untuk membangun perekonomian masyarakat Madinah. Ya, silakan didiskusikan ya. Paham ya Naya buat peta konsepnya? Ya buat kotak-kotak, panah. Osin. Hasna. Bisa Naya? Bisa Zara? Bisa. Ah ya, harusnya pokoknya ya biar itu gampang untuk
memahaminya gitu. Itu bisa seperti ini. Nah, ya dilanjutkan ya. Ya, seperti itu. Lebih kurangnya seperti itu nanti. Tapi kalau seandainya ini lagi bisa diwarnai, atau bisa buatnya bulat, atau bisa buatnya kotak-kotak, atau bisa. Nah. Ini kelompok 3. Nah, ya kira-kira seperti itu jadinya. Nah, nanti kalau bisa jangan kotak-kotak terus, bisa nanti bulat atau bundar gitu ya, atau kotak. Dan juga garisnya nggak harus lurus gitu kan? Bisa nanti garisnya lingkar ke sini atau ke sini gitu. Nanti untuk awal nggak apa-apa lah seperti ini dulu. Ya, berarti udah semua ya? Kelompok 1 udah selesai belum? Kelompok 2? Kelompok 3? Wah, alhamdulillah cepet ya. Ya, yang penting-pentingnya cari masih di situ. Ya, pada masih satu mempresentasikan dan satunya nanti mengoperasikan ini. Sekarang sudah mulai duduk kembali seperti tadi. Dan sekarang Ibu persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, Ibu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Amani dan rekan saya Osi akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Langkah awal dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Pembangunan masjid. Masjid yang pertama dibangun yaitu Masjid Nabawi. Fungsi Masjid Nabawi yaitu tempat ibadah, pendidikan dan pengajaran, pengadilan, perkara, tempat musyawarah, mempersaudarakan antara Ansar dan Muhajirin. Contoh, mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Asad. Demikian penyampaian diskusi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih hapusan kita. Yang mana kelompok 1 sudah bisa mempresentasikan dengan menggunakan slide ya. Nah, dan lebih lagi nanti lebih ditingkatkan lagi. Selanjutnya kita persilakan kelompok 2. Ya, persilakan kelompok 2. Ya, sama Zahra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, Inesia Ramadhani dan rekan saya Zahra akan mempresentasikan hasil 2. Perjanjian kaum Ansar Muhajirin dengan Yahudi untuk merancang undang-undang yang dikenal dengan Piagam Madinah. Isi Piagam Madinah yaitu pertama, siapapun yang berbuat zalim dari pihak jahat baik dari kalangan muslim maupun Yahudi tidak boleh dilindungi oleh siapapun. Bahkan harus ditentang bersama-sama. Kedua, kaum muslimin dilarang main hakim sendiri dengan pihak lawan. Yang ketiga, selama tidak melakukan pelanggaran pokok, Yahudi dan sekutunya berhak atas perlindungan, pertolongan, dan jaminan negara. Dan yang keempat, baik kaum muslimin maupun Yahudi bersama sekutunya diberi kebebasan untuk menjalankan agama masing-masing. Demikian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah, dengan adanya
mind map ini atau adanya peta konsep ini, Ibu harapkan apa yang sudah kalian baca tadi atau apa yang sudah kalian diskusikan tadi itu lebih mudah dipahami. Cuman kekurangannya sedikit. Nanti di dalam membuat mind mapping atau membuat peta konsep ini, kalau bisa ya nggak harus kotak seperti ini. Boleh kita buatnya nanti kayak lonjong atau segitiga. Apalagi yang matematika ya, segitiga atau jajaran genjang atau dibuat bulat gitu yang pertama. Nah ini judulnya dulu. Nanti baru samping kiri samping kanannya nanti atas bawah itu juga bisa kita tulis dengan berbagai model bentuk. Nah lanjut. Dan juga warnanya kalau bisa diwarnain kotak-kotaknya ya. Tapi alhamdulillah untuk pertama membuat peta konsep, nah ini sudah mulai bagus. Nah, nanti lebih ditingkatkan lagi ya. Ya, mungkin untuk presentasinya dicukupkan. Dari presentasi kita hari ini, apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Mbak Asna. Setidaknya Rasulullah SAW dan umat Islam di kota Madinah, maka pertama adalah membangun masjid. Nah, sesampainya Nabi Muhammad SAW dan umat Muslim di Madinah, langkah yang pertama dilakukan adalah membangun masjid. Selanjutnya, ya apa nih? Fungsi masjid itu sebagai tempat sholat, tempat pengajaran keagamaan, tempat musyawarah dan sebagainya. Nah, fungsi masjid itu bukan hanya tempat ibadah saja, tetapi bisa tempat pendidikan dan pengajaran keagamaan, bisa untuk pengadilan perkara, berbagai macam perkara, dan juga merupakan tempat musyawarah. Selanjutnya, ya, Masjid yang dibangun pertama kali adalah Masjid Nabawi. Masjid yang dibangun pertama kali adalah Masjid Nabawi. Ada lagi yang lain? Mempersaudarakan antara kaum Ansor dengan kaum Muhajirin. Mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, ini sedikit tambahan. Tadi ada yang bertanya, Bu, mana yang benar, Masjid Nabawi atau Masjid Kuba yang dibangun Nabi? Ada yang bisa jawab? Coba. Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun. Masjid Nabawi yang pertama kali dibangun. Baik, Bu luruskan dikit ya. Keduanya masjid itu memang benar yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad. Tapi Masjid Kuba itu dibangun Nabi ketika Nabi masih dalam perjalanan, maksudnya belum sampai ke kota Mekah. Nabi membangun Masjid Kuba. Tapi setelah Nabi memasuki kota Madinah, nah itulah Nabi membangun Masjid Nabawi. Ya, sampai di sini ada yang dipertanyakan? Bisa dipahami semua? Bisa. Alhamdulillah. Baiklah. Karena materi sudah bisa dipahami, coba keluarkan HP-nya semua. Keluarkan HP-nya semua. Kerjakan kuis. Kirim linknya ya. Link kuis Kenapa bismillah? ini di sana. Nih, nggak bawa HP yang kerja sana. Ada berapa soalnya? 10. Ibu nanti ngajar itu.
Nggak boleh contek-contekan, ngerjakan sendiri kalau bisa. Gampang kok, kan sudah bisa dipahami tadi ya. Udah selesai semua? Dalam waktu 5 menit, jadi satu soal berapa menit? 10 menit. Satu soal. Ya, udah tertera nilainya bisa semua? Udah. Ya. 90. 90. Masih? 90. Ina? 80. 75. 75. Wow. Mumtaz, Ina 95. Nanti di belakang dulu. 60. Ya, Nak? 60. 60. Di sebelah? 60. 60. 75. 80. 65. Alhamdulillah. Secara garis besarnya ini sudah bagus semua. Nah, jadi Ibu kasih remedial ya. Bagi yang nilainya di bawah KKM, itu Ibu harapkan coba mengerjakan ulangan ini lagi, atau kuis ini lagi, atau post test ini lagi, sampai kalau bisa sampai nilainya 100. Jadi bagaimana caranya? Dibaca dulu materinya lagi, dilihat mind map atau peta konsepnya tadi. Nah, setelah itu baru dikerjain lagi ya. Nah, itu untuk yang nilainya di bawah KKM. Sementara bagi yang nilainya sudah 75, 80 itu kan di atas KKM. Nah, itu Bu sarankan untuk atau Ibu beri tugas untuk membaca materi kita selanjutnya, yaitu materi respon masyarakat Madinah terhadap hijrahnya Nabi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Baiklah, kalau seandainya tidak ada yang mau bertanya, ada yang bertanya nggak? Tidak. Kalau ada yang bertanya, mungkin pertemuan kita sampai di sini. Dan marilah kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam